Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, Ya. kembali dengan Mas Jawir. Dan saya Kim Macan. Kali ini kita akan membahas yang viral-viral. Iya. Biarin netizen mau bilang bahwa kita numpang tenar ora apa-apa, ora urus. Karena Ya juga kan? banyak komentar dari Subscriber kita yang menginginkan kita untuk membahas kenapa sih betul. ada apa sih dengan mereka. Betul sekali. Nah, ini yang lagi ngehit viral di mana-mana itu ada Mbak Denis. Iya. Denis Karista. Oke, namanya itu Mbak Denis Karista, yang dimana memang dari dulu tuh sebenarnya Mbak Denis ini kan orangnya kan memang ceplas-ceplos ngono ya. Iya. Betul. Terus kemudian ada suatu kasus, nggak tahu kasus ataupun apa, tetapi ada di suatu media televisi gitu kan, terjadi suatu pertengkaran antarakah itu benar settingan atau bagaimana, karena kan kalau udah masuk ke dalam ranah lingkungan televisi itu kan skenario semuanya itu kan biasanya kan dari tim kreatif gitu ya, dari pihak artis yang berada di dalam studio itu pun biasanya hanya membaca garis besarnya harus seperti apa dan mengikuti skrip yang udah ditentukan tim kreatif ya. Kayak Mas Jawir ini kan ditentukan sama tim kreatif, jadi ngomongnya harus bulet-bulet, muter-muter, ado-ado ngono. Soalnya lek gak ngono nanti iklannya nggak akeh. Jadi ojo julid kowe. Iya toh? Betul. Nah ini Ki. Ya. Ini kan ada akhirnya menjadi suatu perseteruan. Tetapi ada beberapa hal yang akhirnya di media sosial terbawa suatu emosi dan akhirnya ada suatu kata-kata yang seharusnya bisa ditahan tidak ditahan gitu loh. Dan itu pun kalau Mas Jawir ngelihat ya gimana ya Rek ya, mungkin ada asap pasti karena ada api. Betul. Ya, di saat seseorang bertindak melebihi dari suatu batas pasti kan karena ada sebabnya juga. Ngono ya Ki ya. Nah, di sini aku mau dan juga para subscriber pun juga menginginkan coba Ki Macan melihat terlebih dahulu dari Mbak Denis. Sebenarnya itu pertamanya itu seperti apa melalui kartu oracle. Terus kemudian aku pingin Kim Macan melihat lebih lanjut karena ini kan melibatkan ada Mbak Denis, ada Mas Uya Kuya, ada Mbak Nikita sama Mbak Dewi Persik gitu loh. Aku pingin Kim Macan melihat lebih lanjut untuk masing-masing sifat dan karakternya. Terus kemudian nantinya endingnya itu kurang lebihnya seperti apa dari kartu oracle yang dibaca itu kan gitu. Betul. Ngono ya? Mungkin kita melihat dari sifat dan karakternya orang tersebut masing-masing seperti Denis, Uya Kuya, Dewi Persik dan Nikita Mirzani melalui kartu oracle. Dan selebihnya nanti bisa ditanyakan ulang Mas Jawir. Oh iya. Jadi mau bertanya apa? Nanti saya coba tanya. Iya. Moga Mas Jawir masih ingat soalnya kan kalau skrip ya Rek. Oke. Kita bahas si Denis. Denis sifat apa namanya? Denis Karista. Denis Karista. Oke. Denis Karista yang saya lihat di sini melalui kartu oracle. Denis Karista ini mempunyai sifat yang keras kepala. Dan susah sekali untuk meminta maaf. Orangnya salah satu tipikal yang keras kepala dan susah dibilangin. Ada kan beberapa orang-orang yang tidak menerima pendapat orang lain. Betul. Seperti itu. Ini salah satunya ya. Mungkin sifat dan karakter ini kan bisa terbentuk dari karena dia kan masih muda juga ya. Masih muda dan lingkungan juga sebenarnya. Lingkungan juga. Ya. Oke, itu Denis. Mbak Denis. Kita terus kemudian lihat Mas Uya Kuya. Oke. Yang saya lihat sih Mas Uya Kuya di sini sifat dan karakternya malah saya lihat kegembiraan ya. Jadi mungkin emang salah satu kegembiraan menyeliputin kesedihan. Mungkin kesedihannya bisa dibilang 20%. 20%. Kegembiraannya 80%. Seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Kenapa ada kegembiraan dan di situ kenapa ya. ada kesedihan. Kemudian Ki. Oke. Ini Dewi kalau Mbak Persik. Dewi Persik.
Ini menanggapi kasus yang terjadi. Soalnya Ya. marak di mana-mana ya di berita yo. Oke. Sebenarnya sosmed. Dewi Persik ini mempunyai sifat yang tidak stabil, naik turun Dewi Persik. Dan tipikal orang nggak boleh disinggung sedikit atau disentuh sedikit, senggol bacok. Waduh, ya. Ini kalau untuk Mbak Dewi Persiknya saat ini yang dilihat sama Ki Macan sifat karakternya itu naik turun dan ibaratnya jangan sentuh aku kalau kamu nggak mau bermasalah sama aku. Iya. Sebenarnya ya benar juga. Senggol bacok. Iya, kalau kau ganggu usik-usik aku, ya kamu harus berani Iya. membangunkan singa tidur, ibaratnya kan kayak gitu. Betul. Oh, ya alah. Ya. Tapi apapun itu kan sifat dan karakter manusia itu kan pasti ada berbagai macam gitu. Betul. Ya. Salah satunya ini tadi Mbak Dewi Persik yang naik turun itu tadi kan juga dipengaruhi, ibaratnya dia punya prinsip sendiri Iya. gitu loh ya. Iya. Terus kemudian kalau Mbak Nikita, Kalau Nikita Mirjani. Iya, kalau Nikita Mirjani ini orangnya nekat. Nekat dan berani menghadapi segala sesuatu apapun. Tapi kalau dia benar. Tapi kalau dia salah, dia berani untuk meminta maaf. Oh ya, sebenarnya bagus sih Mbak Bagus, Nikita ini ya. Kalau seandainya dia benar, dia pun juga maju pantang mundur Iya. gitu. Tetapi kalau pun seandainya memang dia yang salah, dia pun juga kan berani untuk bilang maaf Iya. gitu ya. Tipikal perempuan yang berani, tapi dia berani menuntut Mengakui kesalahan. mengakuin kesalahan dan berani maju kalau dia benar. Benar. Berarti kurang lebihnya sama seperti ini juga ya, Mbak Dewi Persik ya. Tipikalnya hampir sama. Hampir sama. Oke. Oke, nanti akan saya buka apakah kronologi perseteruan antara Denis dan Uya itu settingan apa tidak? Oh iya, boleh Ki, monggo. Ya, saya pengen tahu di sini melalui kartu oracle apakah Denis dan Uya settingan? Oh, karena kan itu tadi Ki Macan melihat ada suatu sifat saat ini menghadapi kasus yang terjadi, maksudnya yang bukan kasus yang marak terjadi. Iya. Ini tadi Mas Uya ada suatu kegembiraan dan Iya. kesedihannya itu hanya 20% gitu ya. Ya, Ada apa itu? Oke. Ini hanya penerawangan Ki Macan penerawangan ya. saya ya. Oke. Iya. Awalnya itu emang sindir-sindiran. Oh. Tapi yang saya lihat di sini tidak settingan. Ini serius terjadi. Serius terjadi. Iya. Iya. No settingan No yang settingan, diawali saya dari sindir-sindiran. Betul. Biasa kan di media sosial yang influencer dia ngomong ini disindir ini dibalik Iya. ini, terus lama-lama kok jadi lebih dalam gitu ya Ki. Oke. Kemudian Iya. Berawal dari sindir-sindiran dan berharap akan ada membuahkan hasil. Karena yang saya lihat di sini si Denis dia sengaja untuk menyenggol sana sini, menyindir sana sini supaya bisa mengangkat video klipnya terbaru. oh alah ya. Nah, Ya. promo gratis Betul. ngono ya Ki ya. Ya jadi ya ora apa-apa sah-sah aja. Ya. Ini kan Mas Jawir juga mengangkat isu ini juga promo pintu misteri rek. Yo boleh toh ya. Daripada nanti dijulitin sama netizen, ya lebih baik aku menjulitkan diri sendiri. Tapi di sini kartunya ada blessing bener ya Ki. Berharap ada suatu hasil gitu ya. Kemudian Dan yang kedua kebetulan yang tersindir pun Uya. Mas Uya. Dan kebetulan juga dia akan meluncurkan video terbarunya dari anaknya. Oh, jadi pas iya. kebetulan saling menguntungkan. Tapi menguntungkan. saya tegaskan sekali lagi itu tidak settingan. Oh, Pas iya, kebetulan saja. Betul. Jadi pada saat Denis melakukan bisa Launching mau video klip terbarunya Ya. dia perdana. Betul. Dan begitu juga si Mas Uya pas kebetulan. Jadi kebetulan dua-duanya meluncurkan video klip. Seperti itu dengan berharap efeknya bisa ke video klip. Dan Betul. ternyata apa itu? Dan ternyata berbuntut panjang. Yang akhirnya mendongkol satu sama lain. Oh, akhirnya ada suatu kejengkelan gitu Yogi. Oh, jadi
ibaratnya karena dari sindir-sindiran terus akhirnya mengakibatkan rasa sakit yang dalam. Mungkin kan dari sindir-sindiran kan ada yang sindir-sindiran sehat, ada yang sindir-sindiran tidak sehat. Kemudian mungkin ada salah satu pihak melakukan penyindiran dan akhirnya melukai perasaan orang lain, gitu ya Ki ya. Walah, banyak yang terlibat jadinya. Terus kemudian awalnya perseteruan ini cuman konflik seketika ya Mas Jawir. Tapi salah satu dari pihak Uya Kuya tersinggung karena anaknya diikut campurkan dalam urusan ini. Akhirnya meluas, benar itu tadi akhirnya ya Ki ya. Nah, dari sindir-sindiran yang seharusnya hanya lingkungannya itu ibaratnya cuman kecil, akhirnya menyakiti perasaan anaknya, akhirnya lebih meluas lagi. Oh, ya generation anaknya yang terluka ya, ada keturunan nih Ndek Kartune rek. Kemudian Ki. Kembali lagi ke sifat dan karakternya si Dennis ya, yang terbuka di kartu oracle seperti itu. Dia kan orangnya ceplas-ceplos, keras kepala dan susah untuk menerima masukan dari orang lain. Ya, membuat dirinya paling benar gitu ya. Membuat dirinya paling benar. Tapi tidak semua orang seperti itu, diperlakukan seperti itu. Tidak semua orang bisa diperlakukan seperti itu. Untuk untuk lawan Uya Kuya dia menganggapkan dengan santai Mas. Yang saya lihat di sini Uya Kuya menganggapkan dengan santai. Wallace juga. Wallace buat aja. bercandaan gitu ya. Buat bercandaan seperti itu. Dan si Dennis pun juga menanggapinya standar juga. Standar juga ya. Tapi kita lanjutkan ya. Nggih, monggo. Kartu yang berikutnya. Dari kartu ini mengatakan bahwa tidak semua orang bisa dibuat seperti itu Mas. Dan Dennis kenalah batunya dengan Dewi Persik. Seperti itu, dan akhirnya Dennis kena batunya dengan Dewi Persik. Di saat nyenggol Mas Uya Kuya pun juga Wallace santai gitu ya, menanggapinya itu dengan bercanda-bercanda. Terus kemudian akhirnya merembet dan akhirnya kena batunya pada Mbak Dewi Persik yang sifat karakternya, kamu jangan jangan senggol aku, jangan usik aku kalau kamu nggak mau aku terkam, ibaratnya seperti itu sebenarnya ya. Benar juga ya. Terus kemudian kartu yang selanjutnya ini pertentangan atau pertengkaran. Ini kartu pertengkaran. Yang mana selama ini Dennis menjadi influencer ya. Influencer tidak ada hambatan sama sekali dengan orang lain. Yang lain pada takut sama dia istilahnya ya. Dan pertengkaran ini yang saya lihat juga ada unsur Uya Kuya. Biasanya dia pinter sekali, emang terkenal raja settingan. Dan saatnya sekarang padahal bukan settingan nih. Jadi menurut masyarakat ini settingan, tapi aslinya ini benar. Aslinya benar, real. Gitu, real ya. Yo. Karena tadi kan juga dijelaskan, karena kebetulan dari kedua belah pihak itu yang sama-sama mau punya tujuan mau launching awalnya gitu ya, tapi ternyata malah melebar karena sindiran-sindiran itu ada yang membuat terluka di salah satu pihak dan akhirnya tidak terima dan akhirnya melukai ke pihak yang satunya. Terus kemudian melukai lagi yang satunya. Terus itu tadi masyarakat mengira ini settingan loh Mas Jawir. Masih mengira padahal enggak ya. Tidak. Kemudian yang saya lihat di sini Dewi Persik sangat marah sekali. Ini serius juga marahnya. Serius, Mbak DP itu kan orangnya kalau nekat ini pun juga apalagi sama seperti Mbak Nikita Mirzani, kalau seandainya dia di posisi yang benar, dia bahkan berani mati juga. Betul. Tuh walah Terus kemudian tapi dengar-dengar katanya melibatkan nama almarhum bapaknya Mbak Dewi, makanya Mbak Dewi aku baca-baca mungkin Mas Jawir ya. Emosi iyalah rek, nama juga orang tua Terus yang saya lihat sekarang Dennis merasa
tertekan hidupnya, kemana-mana kayak merasa tidak nyaman. Tuh. Dan akhirnya yang saya lihat sini kayaknya akan pindah rumah Pindah rumah. karena kenyamanannya sudah terganggu. Oh. Ya itu yang saya pernah ramal 2021 Mas Jawir. Yang apa itu, Ki? Hati-hati untuk mulutmu harimaumu. Nah, iya. disinilah Benar. awal dari semuanya. Jadi untuk yang lain sebelum terjadi, sebelum ada pertengkaran atau sebaliknya, jaga sikap, jaga perbuatan dan jaga kata. Betul sekali. Ngomong yang baik-baik, sikap yang baik-baik. Benar. Seperti itu. Iya, Ki, aku jadi keinget ramalan 2021 yang Ki Macan melihat tahun ini adalah tahun di mana mulutmu adalah harimaumu. Di mana mulutmu itu yang akan mencelakai kamu sendiri gitu ya, Ki ya. Walah yo. Deloken ramalane Ki Macan di tahun 2021 rek. Iya. Terus Oke. apa lagi? Ya. Untuk Nikita di sini dia santai-santai aja kok sebenarnya. Iya. Masyarakat mengiring opini bahwa Nikita Mirzani sedang mendekeng apa ya? Mendukung berada di kubu dari kubu Dennis. Tapi sebenarnya Nikita enggak, cuman basa-basi busuk. Oh alah. Dan saya lihat juga BBS. si Dewi Persik juga tidak mengambil pusing dengan Nikita Mirzani. Karena dia tahu Nikita Mirzani cuman bercanda pada saat itu. Dan saya lihat juga Nikita Mirzani saat ini santai, iya. karena menurut dia ini bukan urusan saya. Benar. Seperti itu. Jadi kenapa Nikita Mirzani tidak seperti berkuar-kuar pada saat dulu pasti dia melewatkan masa-masa pertengkaran, Mas ya. Iya, benar. Karena menurut dia ini bukan urusan saya. Bukan urusannya, kalian. iya. Ya benar, waktu itu kan Mbak Nikita kan hanya sekedar komen aja gitu, komen basa-basi yang dimana di stasiun TV yang apa yang dia tanyakan, kemudian Mbak Nikita pun juga menjawab dengan apa yang ditanyakan, gitu ya. Yang saya lihat Nikita Mirzani cuman memberi kebanggaan, kok berani kamu bisa melawan orang-orang seperti itu. Oh iya. Itu bukan berarti dia berpihak ke kubu Dennis. Dia tidak berpihak kemanapun. Tidak berpihak kemanapun. Karena Mbak Nikita kan urusannya wakeh, urusan salon, urusan ininya dia banyak, ya Ki ya. Kita bahas selanjutnya. Monggo. Ya. Yang saya lihat di sini nih, Nikita Mirzani tidak ada langkah-langkah untuk perperangan. Dia cuma melihat aja dari jauh. Iya. Jadi bukan urusan dia. Bener. Karena ini tadi kan dibilang sama Ki Macan juga Mbak Nikita pun menganggap itu bukan urusannya dia gitu kan ya. Betul. Coba kalau urusannya Mbak Nikita terus kemudian Mbak Nikita yang bener, pasti akan dilawan ya. Mbak Nikita kan wanita hebat dia. Oke. Terus kemudian bacaan kartu terakhir Mas Jawir kali. Oh iya. Gimana akhir dari cerita ini kali ya? Oh iya betul. Ya tadi kan sifat karakternya sudah, kemudian akhir dari perseteruan ini. Sih. Ya apa ngono ya? Iya. Kalau tidak ada penyelesaian secepatnya akan ada salah satu masuk penjara. Kalau tidak ada kedamaian. Ya. Nah, ini di sini dilihat kalau tidak ada kedamaian antara pihak yang bersangkutan, nanti takutnya akan lebih lanjut ke jalur hukum dan ada yang pihak bisa masuk penjara gitu, Ki ya. Oh, terus Ki? Walaupun tidak ada jalur hukum, akan ada jalur rimba. Karma? Rimba apa itu? Hukum rimba. Siapa yang menang dia yang, kalaupun tidak ada jalur hukum rimba yang akan berjalan. Wow. Jadi hati-hati, mumpung belum terjadi, sampai lebih jauh. Ayo memperbaiki masing-masing. Jangan pernah takut kalah, minta maaf. Iya betul. Ya minta maaf aja udah selesai kok sebenarnya. Sebenarnya iya. Minta maaf, saya maaf. Saya minta maaf atas kejadian yang saya lakukan atau perkataan saya yang lakukan. Saya minta maaf, itu udah paling kelar. Benar. Apalagi kan ini aku tidak pro sama siapa, tapi kan kembali lagi Ki Macan bilang adalah ayo minta maaf gitu loh. Kalau dari saya pribadi, kalaupun seandainya saya yang lebih muda ya saya akan yang minta maaf. Dalam artinya yang meminta maaf dulu bukan berarti dia yang kalah kok ibaratnya. Kalau seandainya
yang muda merasa benar gitu kan. Oke, Kemudian saya langsung ambil 3 kartu untuk kartu-kartu terakhir. nggih. Oh, langsung telu ceblok. Oke, tidak apa-apa Mas Jawir. Oh, nggih. Oke, 3 kartu untuk kartu terakhir. Iya, dari 4 Denis, Uya, Dewi Persik, dan Nikita Mirzani akan ada salah satu yang diuntungkan. Ya, saya tidak sebut namanya siapa di sini. Ada salah satu yang akan dikuntungkan dari kasus ini. Diuntungkan sekali. Diuntungkan sekali gitu ya. Oke. Walah. Ya. Ya. Akan ada korban. Penyesalan. Penyesalan. Iya. Tuh. Dari keempat ini. Yang satu merasa diuntungkan, mungkin nggak akan peduli sama yang ketiga-tiganya. Yang penting aku untung seperti itu. Terus kemudian yang satu pun juga pasti akan merasa ada suatu penyesalan. Ngono ya Ki ya. Kemudian Ki apa mana kartunya? Oke. Akan ada yang tidak merasa nyaman kehidupannya. Dari yang sebelumnya bebas melakukan apa aja, dengan ada kejadian seperti ini, dia tidak tenang dalam hidupnya. Dalam hidupnya. Oh ya, tadi katanya Sapan bilang katanya mau pindah tempat. Jadi kalau menurut saya sebelum itu terjadi masih ada waktu untuk kalian merubah takdir itu. Karena permasalahan ini akan merugikan diri kalian sendiri, ya, dan akan juga mengganggu mental kalian nantinya. Iya pastinya Ki. Ya, itu saran saya. Dan akan menguntungkan satu orang saja dalam kasus ini. Nah lo, Oke. Nah, ini tadi udah dibahas untuk beberapa kartu yang dilihat sama Ki Macan untuk perseteruan di mana melibatkan Mbak Dewi Persik dan juga Mbak Nikita Mirzani. Kembali lagi mungkin apa yang kami ramal, kami prediksi melalui bantuannya Ki Macan, percaya boleh, enggak pun juga tidak apa-apa. Kalau kalian berpikir bahwa kita mau ikut tenar dengan kasusnya Mbak Denis, ya apa-apa, ya tetapi kan di sini Ki Macan melihat bagaimana kedepannya dan kemudian mungkin ini bisa menjadi suatu pembelajaran. Bahkan Ki Macan pun kembali mencoba untuk mengingatkan, ayo sebelum terlanjur lebih jauh dan ada suatu penyesalan karena apa yang terjadi di kasus yang sekarang pun yang diuntungkan hanya segelintir saja. Sedangkan yang lainnya nanti malah ada penyesalan, kemudian merasa tidak nyaman dalam kehidupan, ya toh. Orang hidup kan sebenarnya kan hanya menunggu mati, ya toh. Yang dicari pun sebenarnya nyaman, hidup tenang, tentram, ya toh. Ketenangan hati sama pikiran. Ayo Rek, mungkin yang berseteru kembali lagi gunakan azas musyawarah mufakat, ngono ya. Dan juga untuk netizen, tolong jangan dikompor-kompori. Ya, dikompor-komporin, jangan membuat api biru, jangan memanaskan suasana, ya. Kasihan orang-orang yang lagi ada permasalahan. Seharusnya kalian bisa menjembatani sebagaimana bisa lebih baik lagi. Ngono lo ya, Rek ya. Oke, ada lagi yang ditambahkan? Itu saja. Baiklah, itu tadi untuk kasus yang viral, yang berada di mana saja media sosial itu selalu muncul dan viral dari kemarin sampai sekarang. Makanya Mas Jawi dan Ki Macan melakukan prediksi untuk kalian. Ngono ya Ki ya. Semoga yang percaya bisa diambil positifnya dan diambil yang negatifnya agar tidak terjadi. Ngono ya Ki ya. Semoga juga apa yang dilihat sama Ki Macan ini bisa ada suatu penyelesaian yang lebih baik di antara yang berseteru. Betul. Ya. Pokoknya itu tadi untuk para subscriber, para penonton dan juga para penonton baru, jangan lupa untuk dukung konten Pintu Misteri. Tonton ramalan zodiak di bulan Juni. Tonton explore-nya Pintu Misteri. Tonton podcast-nya Pintu Misteri. Rungokno ocehannya Mas Jawir. Ya. Pokoknya itu tadi, saya Mas Jawir dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.